Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di Dachau, di kamp konsentrasi peninggalan Nazi zaman Hitler di Jerman. Tempat ini dulunya adalah kamp untuk menahan orang-orang Yahudi. Sebetulnya bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tapi juga orang-orang yang dianggap bisa mengotori kemurnian ras Arya. Nah, kelompok apakah itu? Ikuti terus videonya. Saya berada di kota Dachau di Jerman yang menyimpan jejak kekejaman Hitler. Ya, Hitler. Kita tahu Hitler terkenal dengan kekejamannya saat memimpin Jerman dari tahun 1934 sampai 1945. Kekejamannya terutama karena genosida atau pemusnahan massal terhadap bangsa yang dianggapnya bisa mengotori ras Arya atau ras Jerman. Menurut keyakinan Hitler, di muka bumi ini, ras yang paling unggul di antara bangsa-bangsa lainnya adalah ras Arya, yaitu bangsa Jerman yang berambut pirang dan bermata biru. Mereka ini dianggap paling unggul di antara ras yang lainnya. Ini menurut Hitler. Nah, tempat yang saya datangi ini adalah kamp konsentrasi yang menunjukkan jejak kekejaman Hitler. Kamp konsentrasi ini adalah tempat Hitler menahan orang-orang yang dianggap bukan ras Arya atau bukan ras Jerman, dan akhirnya sebagian besar tahanan ini tewas di kamp konsentrasi karena kelaparan, sakit, atau mengalami penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan. Nah, ini pengunjung yang masuk harus menunjukkan tanda bukti bahwa sudah divaksin. Di pintu gerbang ada tulisan slogan dalam bahasa Jerman, Arbeit macht frei, artinya bekerja itu membebaskan. Slogan ini berlawanan dengan kenyataan yang terjadi di kamp. Orang-orang yang ditahan melakukan kerja paksa, ancaman maut setiap saat di depan mata, diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia, membuat hidup tahanan jauh dari kata merdeka. Kurang makanan, udara dingin tanpa perlindungan memadai, penganiayaan dan penyiksaan mematikan secara semena-mena, sanitasi buruk, wabah penyakit menyebabkan tewasnya sebagian besar tahanan. Nah, ini kondisi para tahanan ketika mereka dibebaskan oleh tentara Amerika. Nah, saya akan menuju ke tempat paling mematikan di kamp ini, yaitu kamar gas maut untuk membunuh tahanan yang letaknya berdampingan dengan krematorium yang di dalamnya kita bisa melihat tungku-tungku pembakaran mayat-mayat tahanan yang tewas. Ini saya berjalan menuju kamar gas yang terkenal sebagai kamar maut, kamar untuk membunuh tahanan yang dianggap tidak berguna. Letaknya di sudut terpencil, tidak mencolok. Ini sengaja dikamuflase untuk menghindari kecurigaan otoritas kehakiman. Umumnya tahanan tidak menyadari ada kamar gas di kamp konsentrasi ini, karena kamar gas ini terletak cukup jauh dari barak tahanan. Kalaupun ada 1-2 tahanan yang bertugas mengangkut jenazah ke krematorium, mereka tidak menyadari bahwa di sebelah krematorium terdapat kamar gas, karena memang di pintu kamar gas itu ditulis sebagai kamar mandi untuk mengelabui para tahanan. Pintu masuk ke kamar gas yang disamarkan seperti kamar mandi. Menurut keterangan, kamar gas ini dibangun untuk melakukan pemusnahan tahanan secara sistematis. Pada umumnya di kamp-kamp konsentrasi, tahanan yang dieksekusi di kamar gas adalah tahanan yang tidak bisa diberdayakan sebagai tenaga kerja, seperti lansia, anak-anak, orang sakit, dan lemah. Nah, ini tumpukan mayat di depan kamar gas dan di depan krematorium. Foto-foto asli ini ditunjukkan di lokasi ketika pasukan Amerika menyerbu tempat ini dan menemukan pemandangan yang memilukan ini.
Ini bangunan asli dari kamar gas dan krematorium. Nah, ini suasana menjelang akan memasuki kamar gas, dan sebentar lagi saya akan tunjukkan bagaimana suasana di dalam kamar gas. Ini kamar gas, di atas pintunya tertulis Brauserbad, artinya mandi. Kamar gas ini sengaja disamarkan seolah kamar mandi agar tahanan tidak curiga dan tidak menolak saat akan dimasukkan ke kamar gas yang akan membunuh mereka. Di dinding kamar gas ada beberapa keran seperti keran air. Korban yang telah membuka pakaiannya saat masuk ke ruangan ini akan memutar keran yang disangka keran air karena mengira sedang memasuki kamar mandi. Tetapi begitu keran itu diputar, bukan air yang keluar, melainkan gas yang keluar dari lubang-lubang berlogam yang saya lihat di tembok kamar mandi. Setelah para korban berkelimpangan, cukup diangkut ke ruang sebelahnya, ke ruang tunggu pembakaran jenazah atau krematorium. Kamar gas ini berdampingan dengan ruang krematorium atau ruang pembakaran jenazah. Saya melihat ruang-ruang dan bangunan di tempat ini masih tetap terawat. Masih ada pengunjung yang meletakkan buket bunga di tempat ini untuk mengenang para korban. Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kamp konsentrasi yang didirikan Hitler yang tersebar di Jerman dan di sejumlah negara di Eropa. Nah, ini tungku pembakaran jenazah, dan di atasnya ada juga tampak alat pengait untuk menggantung tahanan yang disiksa. Sejarah mencatat korban pemusnahan massal atau Holocaust atau genosida oleh Nazi Hitler bukan hanya di Jerman, tapi juga di sejumlah negara di Eropa. Sekitar 6 juta orang Yahudi tewas, bukan hanya orang Yahudi, juga jutaan orang lainnya tewas. Mereka ini dianggap tidak termasuk kelompok ras Arya, yaitu orang-orang Slavia, misalnya orang Rusia, Polandia, Ceko, Yugoslavia, Bulgaria, Bosnia, Kroasia, dan suku-suku Slavia lainnya, juga orang Gipsi, penyandang cacat, homoseksual, komunis, juga para penentang politik Hitler. Nah, ini kamar gas yang berdampingan dengan tempat pembakaran jenazah tadi. Saya membaca keterangan yang tertempel di kamar gas. Keterangan itu menuliskan, kamar ini adalah pusat yang potensial untuk melakukan pembunuhan massal. Kamar ini disamarkan sebagai ruang mandi, dilengkapi dengan pancuran palsu untuk mengecoh korban, mencegah agar korban tidak menolak masuk ke kamar gas. Dalam selang waktu 15-20 menit, 150 orang dalam satu waktu akan mati tercekik akibat gas beracun asam prusik atau siklon B. Di lokasi ini juga ditunjukkan foto dari kamar gas yang berdampingan dengan tempat pembakaran jenazah ketika ditemukan oleh tentara Amerika yang datang untuk membebaskan para tahanan, dan ini adalah mayat yang berjejer yang ditemukan. Kamp konsentrasi untuk menahan para korban kekejaman politik rasisme Hitler ini sekarang sudah menjadi museum. Dan di museum ini pengunjung bisa membaca kesaksian tentara Amerika ketika mereka datang menyerbu Jerman untuk membebaskan para tahanan. Begini kesaksian tentara Amerika ketika itu. Kami sangat terguncang dengan apa yang kami temui. Ketika kami membuka box-box truk, kami mendapati timbunan mayat kotor di semua truk. Semuanya tinggal tulang berbalut kulit. Banyak mayat dengan lubang peluru di dada atau di kepala. Lalu kami masuk melewati pintu gerbang. Dari segala penjuru bermunculan manusia, kalau masih dapat disebut manusia.
Mereka seperti kerangka hidup, sangat kotor dan bau, berusaha mendekati kami. Mereka mengeluarkan suara lemah dan mencoba menyentuh kami. Seketika kami mundur, berteriak agar mereka tidak mendekat. Tentara Amerika yang bersaksi menambahkan, di mana-mana di tempat itu berhawa sangat busuk. Bau kotoran manusia seperti bergantung di udara. Begitulah kesaksian tentara Amerika ketika pertama kali datang ke kamp ini pada 29 April 1945 ketika pasukan Amerika datang menyerbu Jerman untuk membebaskan para tahanan ketika Hitler kalah perang dan Hitler akhirnya bunuh diri bersama kekasihnya Eva Braun. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.